itu banyak mas pemilih cerdas. Dalam tanda petik cerdas melihat yang mana uang besar, mana uang kecil. Ya, yang mana warna merah, yang warna biru. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar buat seluruh masyarakat Sulbar? Ya. Kembali lagi di rumah podcast orang Sulbar bicara. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Ya. Dan hari ini di rumah orang Sulbar bicara ini rumah kita semua. Iya. Rumah untuk seluruh masyarakat Sulbar menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan, tentunya yang terpenting itu soal keluh kesah, masukan, saran atau inspirasi untuk seluruh masyarakat Sulbar. Ya. Oke, saya Idrus Ipeng, tuan rumah orang Sulbar bicara. Hari ini sudah kedatangan salah satu tokoh sentral di Mamuju. Ini orang yang akan memberikan pemahaman tentang kita bagaimana pemilu. Ya. Karena selama ini banyak orang yang belum cerdas memilih. Nah, hari ini kita mau diajak berpetualang bagaimana memilih kira-kira di pemilu nanti. Nah, bagaimana memilih, karena kita biasanya memilih orang yang disuruh kerja tapi malah tidur. Ya. Oke, selamat datang di rumah orang Sulbar. Saya panggil apa nih, kakak, mas? Ya. Yang mana yang enaknya? Ya, yang enaknya sayang ya. Tapi saya lebih senang dipanggil makan. Wah, saya lebih senang dipanggil makan. Ya, saya sudah kedatangan Bapak Hamdan Dangkan. Yeay, Bapak Hamdan Dangkan. Bagaimana Kak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Puasanya lancar? Alhamdulillah lancar. Aman. Sudah berapa kalanya? Oh tidak ya. Saya percaya bahwa Bapak Hamdan ini taat beribadah, tapi memang belum rezekinya di provinsi. Karena dia melanggengkan teman-temannya yang lain katanya. Ya, nanti di berikutnya nanti ya kita Bagaimana Kak? Hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Oke. Saya tadi sudah memberikan clue-nya sedikit. Ini kita mau diberi pemahaman tentang bagaimana cerdas memilih. Nah, sekarang ini saatnya kita untuk cerdas memilih. Untuk Mamuju khususnya ini Kak. Ya, jadi kecerdasan seseorang dalam menentukan pilihan yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 14 Februari tahun 2024 sebenarnya bukan cuma dituntut soal kecerdasan. Ya, tapi yang paling penting adalah kebebasan ataupun kemerdekaan kita dalam menentukan pilihan. Ya. Karena kalau cuma bermodalkan cerdas dari pengalaman pemilu dan pemilihan sebelumnya, itu banyak mas pemilih cerdas. Dalam tanda petik cerdas melihat yang mana uang besar, mana uang kecil. Ya, yang mana warna merah, yang warna biru. Maksudnya uangnya. Tapi yang paling penting adalah kebebasan. Artinya kita tidak bisa diintervensi oleh siapapun dalam kita menentukan pilihan nantinya. Nah, katanya sekarang ini kita ambil alih kerjanya penceramah. Tapi sekarang dia lebih banyak bersosialisasi di masjid, menyampaikan tentang tahapan-tahapan pemilu. Ya, begitu sekarang kayak. Ya. Gosip itu. Gosip ya. Nah, sekaitan untuk Mamuju khususnya ini Kak. Ya. Kan sekarang ini masih proses tahapan pemutahiran data. Apa yang sementara dilakukan di KPU Mamuju? Ya, untuk sekarang alhamdulillah tadi sore hari kami sudah melaksanakan salah satu tahapan penetapan daftar pemilih sementara DPS, dan juga sementara berjalan proses pemutahiran atau faktualisasi calon keanggotaan anggota DPD. Untuk tahap kedua, dan juga baru-baru ini kan Partai Prima memenangkan gugatan di Bawaslu. Nah, ini juga yang kami kembali
faktual keanggotaan untuk khusus untuk verifikasi prima. keanggotaannya. Ya. Bagaimana internal di KPU Mamuju? Ada madam. Ada. Karena masih aman-aman. Masih aman-aman saja ya, tidak mengganggu tahapannya. Iya iya iya, kayaknya ada yang juga ini yang nantinya akan masuk di apa? DPS-nya sekarang berapa ini, Pak? Tadi kami sudah menetapkan DPS kurang lebih 190-270 jiwa yang tersebar di 835 TPS, 101 desa kelurahan, 11 kecamatan. 11 kecamatan. Ya, dan tentunya nilai ini sifatnya fluktuatif, dinamis, akan berubah karena nanti kami akan sosialisasikan atau kami umumkan ke masyarakat di tempat-tempat publik yang mudah dijangkau untuk mendapat tanggapan selama 14 hari. Dan nanti di tanggal 1 Mei sampai 18 Mei ini masuk tahapan DPSHP atau daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Nah, di situ nanti kita lihat apakah ada penambahan TPS atau pengurangan TPS, ataukah ada penambahan data pemilih baru ataukah justru ada pengurangan data pemilih. Ya. Karena tahapan untuk di pemilu 2024 ini berbeda dengan proses pemutakhiran itu berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Ya. Di sini ada tahapan khusus untuk proses sinkronisasi kegandaan. Seperti apa itu sinkronisasi Jadi sinkronisasi kegandaan ini kita akan mengecek kegandaan antar provinsi, antar kabupaten, antar kecamatan, desa, dan bahkan antar TPS melalui aplikasi Sidali. Sidan. Iya. Wah, ini aplikasinya KPU sekarang sudah mantap-mantap ya. Ya, karena memang KPU saat ini kedepannya itu akan sistem pemilu ini sudah sistem digitalisasi. Ya, makanya semua pekerjaan-pekerjaan ini kita sudah dimudahkan dengan aplikasi, dan bahkan nanti di proses penghitungan suara di TPS itu sudah menggunakan aplikasi Situn. Ya, dan kemungkinan nanti kalau kemarin kita mengenal namanya C1, itu kemungkinan besar nanti itu sudah tidak hilangkan. Ya. Jadi semua sudah sistem digitalisasi. PKPU-nya sudah ada itu, Kak? Atau sementara disusun? Sementara disusun karena dia masuk nanti di PKPU Tungsura, ya, pemungutan dan penghitungan suara. Nah, itu tadi ya warga Sulbar ya. Ini untuk seluruh warga Sulbar itu sudah ada DPS. Masa sanggah ada ya di? Ada ya? Ya, yang jelasnya kami masih menerima sanggahan atau tanggapan masyarakat bagi yang belum terdaftar atau TMS itu sebelum kami menetapkan DPT di Juni 2023. Oh, penetapannya nanti di Juni. Ya. Jadi pastikan memang nama tak terdaftar di aplikasi apa, Kak? Cek dptonline.kpu.go.id. Iya. Saya merasa ini layak sekali sebenarnya ini kalau saya ini untuk bisa di. Layak kemana? Iya. Anda yang menjatuh-jatuhkan, hei, sini berhadapan, ya, tidak semua orang Sulbar ini baik-baik, Kak. Orang Sulbar ini baik-baik ya. Dan mungkin saking cerdasnya juga itu memilih. Ya sudah ada tentu ada pilihan-pilihan ini untuk sementara juga ini kayaknya ini. Nah, kira-kira tipsnya ini, Kak, untuk warga Sulbar ini seperti apa, Kak, untuk khususnya di Mamuju ini? Sebenarnya tadi yang untuk memilih, ya, yang pertama itu kita lihat dulu track record dari calon pemimpin. Ya. Karena sekarang kan banyak calon-calon pemimpin khususnya untuk calon anggota legislatif baik dari tingkat kabupaten, provinsi, dan DPR RI. Itu kan sekarang sudah banyak berhamburan baliho dengan berbagai macam slogannya. Nah, di situ kita juga harus memiliki kecerdasan dalam melihat slogan atau visi dan misi yang disampaikan oleh calon. Ya. Kebanyakan calon hampir secara umum itu kan mengatakan di balihonya siap mensejahterakan masyarakat. Ya, itu kata yang pertanyaan sejahtera berikutnya,
kita harus melihat apakah yang bersangkutan sudah sejahtera atau belum. Iya. Nah, ini kan kontradiksi kan. Jangan sampai pergi mah pinjam-pinjam ya, untuk mensejahterakan orang lain. Ya. Nah, kemudian track record selama ini, ya, kalaupun dia incumbent, ini yang paling gampang dinilai kan incumbent. Ya, track recordnya sejak menjabat menjadi DPR, apa yang dilakukan untuk masyarakat, apa yang dilakukan untuk konstituennya, apakah janji-janji yang diberikan pada saat dia kampanye dan terpilih itu sudah seberapa besar realisasinya. Ya, walaupun semua janji sangat mustahil untuk dilakukan 100%, tapi paling tidak beberapa janji yang betul-betul signifikan yang menyentuh masyarakat luas itu bisa diterwujud. Ya, kalau saya sebenarnya ini masih penasaran, kan belum ada calon juga ini, belum ada penetapan. Masih semuanya bakal-bakal. Ini bakal itu biasa kalau rokok ya. Bisa jadi, bisa tidak. Bisa jadi, bisa tidak. Apa sebenarnya yang menarik ini di Mamuju ini, Kak? Kenapa harus mau mencalonkan itu? Kalau pertanyaan itu sebenarnya lebih cocoknya ditanyakan kepada bakal. Iya, saya kan tidak punya niat untuk. Iya. Maksudnya apa yang perlu dipahami untuk para bakal calon ini sesuai dengan tahapan yang ada di KPU sendiri? Ya, kalau untuk sekarang kan masa tahapan pendaftaran bakal calon ini kan dimulai nanti di bulan Mei. Mei 2023. Di bulan Mei 2023 ini. Jadi untuk periode saya ini ada 2 tahapan krusial yang kami tetapkan. Yang pertama pemutakhiran data kami tetapkan sampai DPT, daftar pemilih tetap. Kalau untuk pendaftaran calonnya yang kami tetapkan itu sampai di batas daftar caleg sementara. Daftar caleg sementara. Untuk daftar caleg tetapnya nanti akan ditetapkan oleh komisioner yang baru. Oh, mau berakhir? Mau berakhir. Iya. Bagaimana? Berakhirnya itu di bulan Juni. Juni ini. Tanggal 28. Oh, ya. Berarti akan ada nanti komisioner baru. Ya, ini juga sementara proses ya. Bapak maju, Pak? Ya. Maju Kemarin maju di provinsi, tapi belum rezeki. Ya itu tadi masuk sebenarnya aku singgung-singgung di awal-awal. Ya, karena Tuhan punya rencana lebih baik. DPD, ini bicara soal DPD, ini kan ada faktualisasi yang dilakukan ini. Sudah sampai di mana, Kak? Kalau DPD insya Allah tadi juga bersamaan dengan proses rekapitulasi itu sudah, bukan tadi ya, 2 hari yang lalu itu sudah rekap di tingkat KPU provinsi untuk tahap kedua, perbaikan tahap kedua. Jadi kita belum tahu berapa calon DPD ini yang lolos untuk maju ke tahapan pendaftaran nantinya. Ya. Apa yang kira-kira masalah ini yang dihadapi dalam proses verifikasi DPD ini, Kak? Kalau prosesnya permasalahan yang terjadi, KTP ganda kah? Sebenarnya permasalahan yang berulang di setiap proses faktualisasi, baik faktualisasi di pendaftaran partai politik dengan di DPD ini hampir sama. Yaitu banyaknya masyarakat yang tercaplok namanya atau KTP-nya secara sepihak. Iya. Ini kan sudah sering ini terjadi, Kak. Iya. Nah, mitigasi seperti apa dilakukan ini, Kak? Kalau kami dari KPU selaku penyelenggara teknis itu cuma sebatas mempertanyakan keabsahan, apakah yang bersangkutan betul-betul mendukung atau tidak. Jadi kami tidak sampai sejauh bertanya kenapa bisa KTP Anda ada di sini. Iya. Kami cuma bertanya, memperlihatkan nama Anda masuk mendukung si A misalkan. Kalau jawabannya tidak, ya silahkan tanda tangani form itu tidak mendukung. Ya kalaupun mendukung ya kami nyatakan MS. Berapa banyak, Kak, yang ditemukan ini terjadi seperti itu? Kalau data kemarin yang kami dari
kalau kita persentasikan itu 70% itu banyak yang tidak memang rata-rata begitu. Tidak mengaku. Oh, tidak mengaku diambil iya, KTP-nya secara sepihak. Oh. Karena konsekuensi ketika kita mendukung calon DPD atau menjadi anggota parpol itu kan terbatas kita punya langkah. Ya, artinya yang bersangkutan itu tidak bisa daftar sebagai penyelenggara di semua level tingkatan, baik menjadi Panwas ataukah menjadi PPK bahkan KPPS selama 5 tahun. 5 tahun. Iya. Oke. Ini memang rumit ini, tanggung jawab di KPU sekarang ini lebih banyak kali. Iya. Apalagi ini ada beberapa tahapan nanti selain pemilihan gubernur. Ya, kalau gubernur untuk pilkada itu nanti jalan tahapannya insya Allah itu Januari 2024. Oh, 2024 iya. Januari. Ya, sudah mulai jalan tahapan. Jadi ini tuh sekarang ini masih proses untuk pemilu. Pemilu. Iya. Presiden dan legislatif. legislatif. Ya. Untuk padatnya nanti ini di bulan 7. Apa saya itu Kak di bulan 7? Di situ sudah beririsan semua tahapan. Ya, mulai dari pendaftaran calon, kemudian pencetakan beberapa logistik. Ya. Kemudian masuk lagi proses pendaftaran presiden dan wakil presiden. Kemudian di November nanti Desember itu masuk kampanye. Jadi mulai dari 7 sampai Februari sudah padat. Beban kerja nanti ini komisioner yang akan masuk ini akan lebih besar. Ya, kira-kira tidurnya cuma 1 jam. Tidurnya 1 jam, ya makannya 2 kali sehari. Jadi siapkan memang fisiknya baik-baik karena ternyata badannya sudah sekarang sudah 2 periode kali. Sudah di periode kedua. Iya. Menanggapi soal wacana yang kemarin sempat jadi bahan perbincangan ini Kak, soal penundaan pemilu. Nah, seperti apa tanggapannya itu Kak? Kalau kami di kabupaten itu samina wata'na dari KPU RI. Menunggu arahan. Jadi persoalan wacana-wacana begitu itu kami diminta untuk tidak menanggapi ya, karena itu sudah masuk ranah politik. Jadi apa kira-kira ini Kak yang kan tadi ini DPS-nya sudah ditetapkan. Iya. Ya saya mengulang-ulang saja ini. Berapa banyak ini jumlah pemilih pemula? Kalau pemilih pemula ya yang kami data itu kurang lebih 7.000-an. Untuk Mamuju. 7.000. Iya. Ya berarti ya leting-letingku lah itu ya. Iya. Leting-letingku. Karena pemilih pemula itu kan bukan cuma yang akan berumur 17 tahun. Ya, ada juga yang pemilih pemula itu umur 56 tahun, 57 tahun. Manula itu. Bukan. Yang pemilih pemula yang banyak dipersepsikan sebagian masyarakat ini kan mereka akan berumur 17 tahun. Hanya anak-anak muda. Ya, anak-anak muda. Padahal pemilih pemula itu sebenarnya pemilih yang baru menggunakan hak pilihnya. Semacam tadi yang umur 60 tahun itu yang pensiunan TNI Polri. Ya. Kan mereka baru akan menggunakan hak pilihnya karena selama menjadi anggota TNI Polri kan tidak dicabut hak pilihnya. Jadi Kak ini DPT-nya tadi berapa? DPS 190.270. 190.000. 270. 7.000 untuk pemilih pemula. 7.000-an. Ya. Untuk sekarang itu ya mungkin masih akan bertambah ya. Kemungkinan berkurang tidak ya? Kalau pemilih pemula itu jarang berkurang, justru dia bertambah. Iya. 5 orang KPU dan ditambah ad hoc. Ekotnya di bawah ini mampu melaksanakan tahapan itu Kak? Ya, tentunya tahapan ini kan saya biasa katakan bahwa beratnya tanggung jawab yang dibebankan kepada KPU ini tidak akan mungkin bisa terlaksana pemilu kalau tidak campur tangan atau keikutsertaan berbagai stakeholder. Iya betul. Mulai dari teman-teman media dalam membantu kami mensosialisasikan setiap tahapan. Kemudian ada dari Bawaslu yang mengawasi setiap
tahapan yang berjalan, kemudian dukungan dari pemerintah daerah. Nah itu semua merupakan suatu kesatuan sistem ya yang termasuk pemilu itu sendiri dan peserta pemilu. Iya. Ya. Kalau dikatakan dari sisi kuantitas jumlah, kalau kita kaji secara logika memang tidak masuk akal bisa mengcover 190 masyarakat Pemilih. Iya, dengan jumlah yang 5 di tingkat kecamatan, kemudian 3 per desa kelurahan. Nah ini yang bantuan-bantuan dari stakeholder ini yang sebenarnya membantu penyelenggara dalam melaksanakan berbagai tahapan yang ada. Untuk kursi yang ada di DPR ini tidak ada pengurangan, Kak? Kalau untuk di kabupaten alhamdulillah tidak ada. Iya, masih tetap 30. Artinya 190.000 DPS sementara ini akan menjadi rebutan 30 orang yang akan menduduki kursi panas di sana. Ya. Kak, selama menjadi komisioner di KPU, apa yang paling susah dihadapi? Adakah tekanan-tekanan yang ya, ini tidak dibicarakan di konten-konten lainnya, hanya di orang Sulbar bicara ya. Kalau tekanan-tekanan pasti ada. Pasti ya, ada. Tekanan-tekanan. Jadi sebenarnya untuk menjadi anggota KPU itu yang paling dibutuhkan itu adalah kekuatan iman. Iya. Karena walaupun besarnya kekuatan, kalau kita cuma takut sama Tuhan kan pasti itu bisa terlewati. Kemudian di samping tekanan, janji-janji manis juga ada pasti. Ya. Bujukan-bujukan, rayuan-rayuan dalam bentuk materi itu pasti ada. Kalau di pesta demokrasi ini kan memang yang dinanti-nanti. Tentu masih banyak orang yang merasa suaranya tidak mau memilih begitu ya. Tidak mau memilih, apakah itu juga bisa dikatakan bagian dari hak juga kan? Iya. Paradigma tentang hak pilih dengan wajib pilih ini kan berubah sejak 2014 ya, pemilu 2014. Jadi masyarakat punya hak mau menggunakan hak pilihnya atau tidak. Ya beda dulu, itu wajib, ya wajib pilih. Jadi tidak ada istilah golput. Nah, tetapi kami tetap berusaha memberikan edukasi ke masyarakat bahwa kita punya hak ya, untuk menyalurkan hak pilih kita. Karena dengan prinsip one man, one vote, one value. Ya, kenapa? Karena satu suara itu sangat berharga. Apa ruginya Kak kalau tidak memilih kira-kira? Kalau apakah suaranya tidak akan didengarkan? Kalau kerugian itu sangat rugi. Rugi. Karena apa? Yang pertama, kita ini kan negara yang menganut sistem demokrasi. Iya betul. Ya. Kemudian sangat sayang suara kita itu kita tidak salurkan. Kalau hak suara kita tidak salurkan, berarti kita tidak punya hak untuk mengkritisi pemerintah. Harusnya begitu. Iya. Tapi banyak ini yang tidak pergi mencoblos, tidak pergi di TPS, itu pergi mengkritik. Iya, seolah-olah menagih janji padahal tidak pernah dia tidak menggunakan hak pilih. Iya. Tapi tidak mau bilang itu. Iya, karena itu kan rahasia. Rahasia. Kita tidak boleh memberitahukan siapa yang kita pilih. Yang sebenarnya saya takutkan itu Kak, kalau kan ada ini karakter pemilih ini masuk di bilik suara. Yang saya takutkan itu kalau pas sulap-sulap masuk di bilik suara. Masuk di bilik mau coblos, cek bukan kertasnya yang hilang, dia yang hilang. Karena biasa hilang sulap-sulap toh. Ya, Kak ini kan 14 Februari. Iya. 2024. Pemilihan legislatif dan presiden dan wakil presiden. Ada 30 orang tadi yang akan memperebutkan kursi di legislatif. Sementara bupati? Kalau bupati itu nanti di tahapannya tadi mulai Januari nanti dia bersamaan ya. Di November baru pemilihan.
pemilihannya. Pemilihan di November. Di November. Tanggal berapa? 2024 28 November. 28 November. Kak, ini tentu masyarakat yang ada di Mamuju ini penasaran seperti apa triknya supaya tidak mudah terpengaruh oleh janji-janji yang ada, atau diiming-imingi kemudian diberikan, kan masih laten ini biasa terjadi. Meskipun itu tugasnya Bawaslu, tapi KPU juga akan melakukan edukasi kepada masyarakat untuk tidak menerima apapun bentuknya, mau sarung ada itu sarung gajah berdiri capek duduk, karena kalau duduk tidur ya. Seperti apa itu, Kak? Ya, kalau menurut saya masyarakat itu tadi yang saya katakan ya, yang namanya money politik itu kan bagi saya itu sama sudah mengakar dan menjadi sebuah lingkaran setan. Ya, kita sudah tidak bisa lagi melihat awalnya di mana dan ujungnya di mana. Ya, karena di satu sisi kalau kita tanya masyarakat pasti menyalahkan calonnya. Kalau kita tanya juga calon pasti menyalahkan masyarakat. Ya, jadi semua ada benarnya. Jadi kalau kita melihat ya tergantung lagi tadi kembali kepada individu-individu masing-masing. Ya, karena walaupun kita dijanjikan dengan beberapa lembar uang, kalau memang hati kita menganggap bahwa itu adalah suap, ya, dan tadi itu imannya bagus, itu pasti tidak akan terjadi money politik. Iya. Ya, cuma permasalahan sekarang sebagian masyarakat itu menganggap bahwa itulah rezeki. Ini yang kendalanya. Makanya kami dalam setiap tahapan sosialisasi itu kami melibatkan tokoh-tokoh agama ya, untuk menyampaikan. Kalau di Islam kami sampaikan bekerja sama dengan Kementerian Agama untuk memberikan sosialisasi yang berhubungan dengan money politik ya, dalam perspektif agama. Ya, bahwa itu adalah budaya suap. Kemudian di tokoh-tokoh Nasrani, Buddha, Hindu, itu semua kami masuk lewat pendekatan agama. Ya, karena cuma cara itu yang bisa kita gunakan untuk kembali menyadarkan masyarakat bahwa yang namanya money politik itu harus dilawan. Kemudian yang menjadi kendala kita lagi, belum ada efek jera terhadap pelaku money politik ini. Karena apa? Money politik ini sangat sulit untuk dibuktikan. Ya, karena pasti juga pelaku punya cara untuk bagaimana money politik ini supaya tidak ketahuan. Ya, memang itu digelap-gelap itu suka itu biasa. Apalagi kalau money politik ini menggunakan sistem digitalisasi. Ya. Itu yang susah. Melacaknya itu bagaimana? Melacaknya susah. Dibocorkan lagi, Kak. Cara baru. Bukan transaksi langsung. Hey, bisa diminum dulu, Kak. Siapa tahu haus-haus kisah di sini supaya lega-lega ini, siapa tahu ada endorsement juga ini yang mau masuk ya. Kita buka sebesar-besarnya untuk bisa menyuplai kami. Bismillah. Oke. Selama menjadi komisioner, apa pekerjaan berat yang paling sulit dihadapi, Kak? Kalau pekerjaan itu ketika masuk tahapan logistik. Iya. Karena seperti yang dikatakan tadi, kalau sudah masuk logistik itu ya sama yang dikatakan udah lewat lagunya Armada. Pergi pagi pulang pagi. Biasa lalu tidak pulang-pulang. Biasa tidak pulang-pulang. Karena menginap masuknya. Kenapa? Karena kita dikejar waktu. Tahapan yang sementara berjalan, waktu pensortiran logistik juga terbatas dengan jumlah yang sangat banyak. Makanya betul-betul kami harus standby di kantor. Standby. Ya, bahkan kalau katanya itu kalau anggota KPU itu rumah pertamanya adalah kantor. Iya. Karena di sanalah banyak dokumen dan berkas-berkas. Makanya untuk menjadi anggota KPU baik
komisioner sampai di ad hoc itu paling tidak ada izin deh. Kalau yang sudah berpasangan itu harus betul-betul izin. Membaktikan diri. Iya, karena apa? Jangan sampai pemilunya sukses, keluarga yang berantakan. Tapi tidak pernah dialami itu Kak? Kalau saya alhamdulillah dapat dukungan. Iya dapat dukungan karena mungkin bagus suplai-suplainya juga. Mak jam ikian maaf pusing nanti. Saya yang tanggung. Ya. Kak setelah kira-kira nanti ini masa jabatannya akan berakhir. Apa mungkin yang tanggung jawab ini yang berat menurut Tak ini untuk komisioner akan datang? Kalau yang ke depan ini yang pertama itu dengan banyaknya peserta pemilu ya. Dalam hal ini partai politik ada 18 parpol. Ini bertambah ya. Iya. Kemudian banyaknya juga calon. Ya, karena bertambah partai itu kan secara otomatis bertambah juga calon. Ya. Kalau untuk di Mamuju ini kan ada 7 masing-masing partai itu mengusulkan karena 7 kursi kan. 7 kursi. Iya. 7 kali 18 itu yang harus dihadapi. Menghadapinya itu seperti apa itu? Apalagi di sini ada 4 dapil. Ya. Nah, 30 kursi kali 18. Nah, itu yang harus kita kali urus. Berapa TPS tadi? 835 TPS. Itu sudah rampung semua tadi yang di TPS di vertikal juga. Iya, untuk TPS khusus itu sudah total 835. Ini Kak, kan dalam proses pemilihan nanti ini tentu peningkatan terus dilakukan. Kalau selama ini keterlibatan saudara-saudara saya yang dari disabilitas mungkin? Ya, kalau untuk saudara kita dari difabel memang itu ada program khusus. Iya. Bahkan kami punya sosialis khusus untuk mereka. Makanya pada saat Pantarli turun coklit dari rumah ke rumah itu wajib menanyakan di si pemilik rumah apakah ada difabel atau tidak. Ya, karena kalau kita ingin tahu jenis difabelnya itu seperti apa. Karena nanti akan pada saat kita membangun TPS, misalkan di satu rumah itu ada yang lumpuh ya, yang menggunakan kursi roda. Nah, itu kita harus tahu deteksi awal. Karena pada saat kita bangun TPS itu harus kita sesuaikan. Iya, siapkan penempatan kotak suara itu tidak boleh sama dengan yang normal. Jadi harus dipendekkan supaya pada saat menggunakan kursi roda itu menyesuaikan bisa. Ceritanya. Apa sulitnya Kak menghadapi mungkin pemilu ini nanti? Kalau sulitnya sesuai pengalaman kemarin ya. Ya, ini sudah berapa lama sih berkecimpung di kepemilu gini Kak? Saya alhamdulillah di Juni nanti ini 10 tahun. 10 tahun. Tapi sebelumnya sudah sebelumnya cuma di luar sistem sebagai pemantau. Iya. Jadi sudah bisa kita tahu karena sesuatu itu kita bisa betul-betul memahami kalau kita sudah pernah terlibat di dalam dan melihat dari luar. Ya. Kedepannya mungkin itu tadi yang saya sebutkan, kemarin kan banyak kejadian-kejadian yang kita alami ya di 2019 ya, adanya surat suara yang tertukar dengan itu tadi waktu yang sangat terbatas ya. Waktu terbatas, kemudian jumlah personil yang kurang ya. Staf kami itu di KPU di tingkat kabupaten cuma 17 orang ditambah dengan komisioner 5 orang. Itu saja yang bekerja. Nah, kesulitan yang lain itu adalah sosialisasi ke daerah-daerah pelosok yang tidak terjangkau, baik dari terjangkau jaringan, jaringan internet. Ini yang menyulitkan kami untuk menyampaikan sosialisasi apa yang bisa dilakukan, apa yang tidak bisa dilakukan. Tapi paling tidak kami mensosialisasikan itu kepada masyarakat, minimal masyarakat tahu tanggal 14 Februari 2004 itu hari pemilihan. Hari pemilihan. Iya. Terakhir Kak, seperti apa harapan besarnya untuk Mamuju ini?
maksudnya harapan dalam proses pemilu nanti ini Kak seperti apa? Tentu ini masih banyak masyarakat ini yang berpikir untuk apa? Meluangkan hak suaranya atau proses memilihnya nanti. Iya. Jadi kalau harapan saya yang berkecimpung di dunia kepemiluan atau komisioner, yang pertama gunakan hak pilih kita sebaik mungkin, karena waktu kita di bilik itu cuma 5 menit, paling lama 5 menit. Ya, untuk 5 jenis surat suara. Dan jangan menentukan pilihan itu nanti di bilik. Ya, sebelum masuk di bilik itu paling tidak sudah ada pilihan kita. Ya, supaya kita tidak terlalu lama-lama berpikir. Karena bilik suara itu bukan bilik perenungan. Jadi kita tentukan memang siapa yang betul-betul memang dia layak untuk dijadikan pemimpin atau wakil nantinya. Bukan karena kita memilih ini karena kita sudah diberi selembar uang atau dijanji akan dijadikan anak kita atau kita sendirinya di P3K. Hal-hal seperti itu yang harus kita hindari. Paling tidak kalau kita mau ingin daerah kita maju, kita juga bisa mengepul dapur kita. Ya, carilah orang-orang yang betul-betul memikirkan masyarakat, bukan mencari anggota dewan, itu mencari pekerjaan. Ya, karena kalau mencari pekerjaan itu gampang dideteksinya. Ya, kalau dia sudah menggunakan uang untuk terpilih, berarti dia mencari pekerjaan. Oke, kira-kira itu tadi sedikit perbincangan saya dengan akrabnya, sebenarnya dipanggil Bapak HDK ini. Dan buat seluruh warga orang Sulbar, ya ini tentunya saya sampaikan jangan lupa like, subscribe YouTube channel kami. Ini karena rumah ini akan menjadi rumah kita semua, dan tentunya saya tuan rumah orang Sulbar Bicara akan bertemu Anda kembali di pembahasan-pembahasan selanjutnya dengan tamu yang akan lebih mungkin menarik lagi. Akhir kalam, saya Idrus Ipeng dan sampai jumpa di Orang Sulbar berikutnya.